Halo Sobat JKN, jumpa lagi dalam podcast Info JKN Tulungagung. Hari ini bersama Ratna akan membahas tentang informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Di hari yang cerah ini, podcast hari ini kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Ada seorang dokter spesialis dokter gigi, maksud saya dokter gigi, yang hari ini akan memberikan informasi atau edukasi tentang kesehatan. Nah, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini, dengan Dokter Rena Hayat Pradipta. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dok. Jenengan juga sehat, Ge? Sehat. Kita harus sehat ya, dok, memberikan pelayanan. Ya, di bidang kesehatan soalnya, Ge. Betul, siap dokter. Walaupun sekarang kondisi cuacanya sedang tidak menentu, kadang panas, terus tiba-tiba nanti sore hujan, seperti itu, dokter. Baik. Perlu Sobat CKN ketahui, Dokter Rena, beliau adalah dokter gigi di klinik Dokter Emi, gitu ya, dokter. Klinik Dokter Emi ini adalah merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, dokter. Hari ini kita akan membahas tentang apa, dokter ya? Tentang hubungannya kesehatan, menjaga kesehatan dan itu ada kaitannya dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, wah kayaknya materinya hari ini menarik ya, dokter. Sekali. Semoga nanti Sobat JKN nggak ngantuk nih dengerin kita ngobrol, tapi pastinya bakalan semangat sih, dok, karena informasi tentang kesehatan itu biasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat nih, dokter. Baik, dok, kalau boleh kita tahu nih, kenapa sih sangat penting menjaga kesehatan gigi dan mulut? Dan apakah itu berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan, dokter Rena? Oke. Penting sekali ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apalagi kita kan intake makan, minum semua itu awalnya masuk lewat rongga mulut. Jadi rongga mulut juga awal dari yang namanya sistem pencernaan. Jadi kalau dari awal itu intake makanannya kurang tepat, terus tidak dijaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutnya, itu otomatis akan berdampak ke seluruh tubuh ya, dokter. Apalagi organ-organ yang penting dalam tubuh itu sangat dipengaruhi dari menjaga kesehatan gigi dan mulut. Gitu. Oke, dokter. Wah, ini sangat menarik sekali nih ya, dokter ya. Ternyata dari mulut itu turun ke seluruh bagian tubuh yang lainnya. Seperti itu ya, dokter. Baik, dok, kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik, itu nanti apa sih, dok, akibatnya ke organ tubuh kita yang lainnya, dokter? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, dampaknya itu ke sistem semua organ-organ vital terutama mungkin saya contohkan ada kasus namanya endokarditis. Jadi itu kalau ada bakteri yang masuk ke rongga mulut biasanya mengakibatkan infeksi. Nah, bakterinya itu bisa mengalir lewat aliran darah. Terus aliran darah itu bisa mengakibatkan infeksi di selaput bagian dalam jantung. Termasuk itu di katup jantung. Itu satu, dia bisa mempengaruhi organ jantung ya kalau tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang kedua bisa juga mengakibatkan gangguan pernafasan. Jadi bisa bakterinya tuh masuk ke paru-paru. Bisa sampai masuk ke paru-paru ya, dokter, tapi banyak masyarakat belum tahu hal itu. Jadi kan masih kesannya masih banyak menyepelekan kesehatan gigi dan mulutnya itu bisa mengakibatkan bronkitis, pneumonia. Terus ada juga gangguan pada ibu-ibu hamil itu. Oke, ibu hamil juga bisa terjadi gangguan ya, dokter? Betul. Seperti apa tuh, dokter, kalau ke ibu hamil ini? Ibu hamil itu pertama itu karena terjadi ketidakseimbangan hormon ya pada saat kehamilan, itu mengakibatkan gusinya itu cenderung ibu hamil itu ada peradangan, terus gampang berdarah. Nah, dari situ biasanya ibu hamil akan kayak malas gosok gigi karena takut gusinya berdarah terus sakit. Nah, akhirnya sisa makanannya numpuk di situ. Terus lama-lama kan terjadi infeksi Nah, itu awal mulanya itu dari situ karena ada perubahan hormon tadi. Dari situ banyak sekali, Bu. Misalnya kita tahu ibu hamil itu ada yang terkena morning sickness ya, kayak mual, muntah gitu. Jadi nanti kalau
mual sama muntah itu di rongga mulutnya suasana rongga mulut akan asam karena asam lambung tadi naik. Akhirnya kalau suasana asam biasanya gigi itu kalau terkena asam itu mineralnya akan terkikis Bu. Jadi dari situ lama-lama akan terjadi infeksinya dimulai dari lubang akibat asam tadi. Makanya biasanya ibu hamil kalau sudah muntah tadi terkena morning sickness minimal harus berkumur-kumur. Itu yang paling sederhana seperti itu. Iya dokter. Terus banyak Bu, ada lagi tuh yang itu tadi gara-gara si ibu tadi sakit karena gusinya beradang, terus kemudian berdarah jadi infeksi ya dokter. Terus tadi kan juga mual, muntah, akhirnya intake nutrisinya kan kurang juga. Seperti itu. Akhirnya kalau intake nutrisinya kurang, bayi dalam kandungan atau janinnya itu juga kekurangan kan Bu, kekurangan gizi juga. Akhirnya bayi yang sudah lahir cenderung berat badannya itu lebih rendah, jadi tidak normal Bu, kurang dari berat badan normal seharusnya gitu ya dokter. Betul. Jadi saya disayangkan terus itu juga dampak dari gigi-gigi yang terkena infeksi. Biasanya kan kalau sakit gigi jadi udah malas makan ya dokter. Terus yang paling gawatnya lagi kalau sudah sakit gigi, nyerinya akibat dari penyakit gigi tadi bisa dari karies itu bisa mengakibatkan kontraksi pada ibu hamil. Kontraksi dokter. Wah, serem banget ini ya. Kontraksi, apalagi kalau kontraksinya masih usia kehamilan masih awal gitu. Belum cukup umur gitu ya dokter ya. Biasanya paling parah itu bisa mengakibatkan keguguran, Tapi kalau misalnya kontraksinya itu belum saatnya, sebenarnya sebelum 9 bulan usia kehamilan, itu bisa terjadi bayi lahir prematur. Itu kenapa? Karena gigi yang nyeri tadi Bu, itu kita dalam tubuh mengeluarkan zat namanya prostaglandin. Nah zat tersebut yang memicu akhirnya terjadi kontraksi tadi. Jadi kompleks sekali ya dokter ya. Ternyata pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut terutama buat ibu-ibu yang sedang hamil ya dokter ya, karena efeknya lumayan banyak ya dokter. Saya aja baru tahu mungkin banyak juga sobat JKN yang memang belum tahu informasi ini ya dokter ya. Kalau kita bayangin, waduh kesehatan gigi dan mulut paling ya cuma gosok gigi, cuma gitu aja, ngaruhnya hanya di sekitar gigi dan mulut. Ternyata dampaknya banyak ya dokter ya. Baik dokter. Itu tadi tentang ibu hamil ya dokter. Sama organ-organ tadi sudah nggak Bu? Beberapa sebenarnya banyak Bu sebenarnya ngaruhnya itu. Selain tadi disebutkan dokter ada berpengaruh ke jantung, ke paru, juga bisa pengaruh ke mana lagi dokter? Di organ tubuh yang lainnya? Sinus Bu, karena anatomi gigi, terutama gigi rang atas yang bagian geraham itu sangat berdekatan dengan yang namanya rongga sinus yang di atas ini. Kalau misalnya terjadi infeksi, bakterinya gigi tadi yang mengakibatkan infeksi itu bisa masuk Bu ke sinus. Akhirnya sinus mengalami peradangan, jadilah sinusitis. Bisa mengakibatkan sinusitis juga ya dokter. Makanya kadang ini Bu, dari dokter spesialis THT itu merujuknya ke poli gigi. Ada infeksi tidak pada giginya gitu. Dok, pernah juga itu saya ngalamin nyeri gigi ya dokter ya. Kebetulan giginya juga ada berlubang terus nyeri. Itu kok sampai di telinga itu sakit gitu dok. Itu apa memang ngaruh ya dokter? Bisa Bu. Gitu. THT kan biasanya ke sarafnya. Kalau ke saraf telinga apa dok? Kalau sarafnya beda Bu. Berarti ke saluran ini telinga. Bakterinya tadi infeksinya Bu, tapi tidak mempengaruhi kalau saraf berbeda sama berbeda mata. Kadang kita ngomongnya saraf ya. Iya. Sebetulnya berbeda ya kalau ke telinga itu ya dokter ya. Infeksinya Bu, mungkin mengalir lewat bakteri itu bisa ke aliran darah kan Bu itu. Seperti itu. Berarti dari akibat dari bakterinya tadi gitu dokter yang menyebabkan terjadinya gangguan di organ tubuh yang lainnya. Seperti itu ya dokter. Baik dokter, melihat pentingnya ya dokter menjaga kesehatan gigi dan mulut ini. Baiknya untuk anak-anak nih kan juga penting ya dok ya. Nah bagi anak-anak itu mulai umur berapa sih harus mulai dilatih menjaga kebersihan gigi dan mulut ini dokter? Kalau anak-anak itu mulai dari kalau menjaga kesehatan kalau sudah
sudah tumbuh gigi. Oh, sudah tumbuh gigi. Itu sudah mulai harus dijaga kebersihan gigi dan mulut. Tetapi sebelum tumbuh gigi pun harus dijaga rongga mulutnya. Rongga mulutnya ya, Dok ya. Seperti misalnya kan kalau masih mengkonsumsi ASI, masih belum keluar gigi, itu ibu terutama atau orang tua itu setelah mengkonsumsi ASI, itu daerah situ harus dibersihkan dengan minimal kasa atau kain yang lembut, Bu. Jadi kasa atau kain ya, dokter. Dimasukkan ke air hangat terus untuk membersihkan sisa susunya tadi. Karena kalau ngumpul di situ lama-lama akan tumbuh jamur pada bayi. Tapi kalau sudah tumbuh gigi biasanya usia 6 bulan. Atau 6 bulan setelah tumbuh gigi pertama itu sudah bisa gosok gigi. Gitu. Berarti kalau untuk anak-anak setelah tumbuh gigi, caranya juga sudah bisa melakukan gosok gigi gitu ya, dokter ya. Awal mula tumbuh gigi sudah bisa gosok gigi dengan sikat gigi yang khusus, Bu, tentunya. Sikat gigi khusus untuk anak-anak ya, dokter ya. Kalau ke dokter giginya itu bisa pertama kali tumbuh gigi atau 6 bulan setelah gigi pertama tumbuh itu bisa kontrol ke dokter. Kontrol ke dokter gigi. Oke, berarti untuk anak setelah 6 bulan atau 6 bulan setelah tumbuh gigi itu bisa dikonsulkan ke dokter ya. Tapi kalau pembersihannya tadi bahkan sebelum tumbuh gigi harus sudah dilakukan. Baik. Dok, tadi kan dokter menyampaikan nih anak setelah tumbuh gigi dikonsulkan ke dokter gigi. Betul. Itu tujuannya sebenarnya untuk apa, Dok? Perlunya untuk anak dikonsulkan ke dokter gigi itu. Iya. Kalau anak-anak itu memang perlu sekali karena anak itu kan masih dalam tahap tumbuh kembang dan apalagi gigi ya, Bu. Karena gigi susu itu juga tidak boleh diremehkan karena dia bisa mempengaruhi tumbuh kembang gigi penggantinya, gigi permanen. Jadi tidak boleh menyepelekan. Kan biasanya banyak yang masih gigi susu nanti juga diganti seperti itu. Jadi untuk mengecek tumbuh kembangnya, terus untuk mengecek apakah ada infeksi dalam gigi si anak tersebut. Dan yang paling penting, meskipun rongga mulutnya sudah sehat, Bu ya, tapi tetap anak itu harus dibawa ke dokter gigi untuk diperkenalkan suasana poli gigi itu seperti apa gitu ya, Dok. Jadi dia nantinya terbiasa dan tidak takut untuk ke dokter gigi. Oke, berarti kalau untuk anak-anak memang penting banget ini menjaga kesehatan gigi dan mulut dan harus dikonsulkan secara rutin ke dokter gigi. Nah, Dok, ini kan kadang permasalahannya dihadapi orang tua ya. Anak-anak itu kan hobinya makan makanan yang manis, permen, coklat kayak gitu ya, dokter. Terus di satu sisi mereka biasanya susah untuk disuruh gosok gigi. Mungkin ada tips dari dokter untuk gimana sih supaya anak ini rajin dan mau gosok gigi. Kira-kira tipsnya apa ya, Dok, yang mungkin bisa membantu para bunda-bunda di sana? Kadang kan bingung juga ya, Bu ya. Ya tipsnya yang pertama itu seperti mungkin kayak parenting ya, Bu. Kita tidak bisa asal menyuruh anak gitu. Jadi harus dengan contoh seperti itu. Jadi kalau bisa ketika orang tuanya sikat gigi, anak diajak serta ya, dokter. Anaknya mungkin di tengah, ayah ibu mendampingi gitu. Tapi tetap harus dicek, Bu. Meskipun anak sikat gigi sendiri, orang tua harus mengecek apakah sikat giginya sudah betul sudah bersih apa belum. Mungkin kalau kurang bersih nanti dibantu ibunya yang menyikat gigi. Itu mungkin tips yang pertama. Jadi tidak hanya menyuruh tapi contohkan. Terus mungkin ketika sikat gigi bisa diperdengarkan lagu kesukaan anak-anak itu biar jadi mereka happy ya, dokter ya. Oke. Jadi nggak menganggap sikat gigi itu suatu hal yang aduh kok berat ya. Apa sih ada alat masuk ke mulut. Yang masuk coklat dia seneng. Tapi kan sekarang pasta gigi ada rasa-rasa jadi membantu ya. Tidak apa-apa ya, dokter, pasta gigi yang rasa-rasa itu ya. Boleh, cuman ada ketentuan sih, Bu. Memang untuk anak kalau nggak salah kurang dari 2 tahun atau 1 tahun itu pakai pasta gigi yang tidak mengandung fluoride. Jadi tapi kalau lebih dari 2 tahun boleh mengandung fluoride. Terus diperhatikan itu juga harus menjadi perhatian bersama ya, dokter ya. Fluoride itu apa, Dok? Fluoride itu zat yang terkandung biasanya dalam pasta gigi. Sebenarnya dia ada plus minusnya, Bu. Plusnya biasanya ya seperti kita tahu dalam kemasan pasta gigi itu kan kayak mencegah gigi berlubang, mencegah terjadinya plak-plak gigi gitu. Cuman harus pada dosis tertentu. Dan itu efeknya biasanya tuh kalau
kebanyakan namanya akan terjadi fluorosis. Itu biasanya bisa mual, bisa diare seperti itu Bu. Sampai ada efeknya seperti itu ya dokter ya. Dan kalau berlebih ya. Dan kalau di gigi biasanya akan timbul bercak Bu, bercak putih, bercak coklat itu karena jadi makanya ada Bu takaran waktu sikat gigi itu. Baik dokter, ini banyak Bu. Siap-siap, ini sangat menarik sekali ya dokter ya. Banyak banget yang informasi yang sebetulnya memang belum banyak kita ketahui. Saya aja baru tahu hari ini juga gitu ya dokter. Dok, kalau karies gigi itu sebenarnya sama nggak sih dok, karies gigi sama karang gigi itu dok? Oh iya, kalau karies gigi sama karang gigi berbeda Bu. Berbeda ya dok ya. Tapi pada dasarnya tetap itu merupakan infeksi, tetap harus diperhatikan. Baik. Oh berarti karies sama karang gigi itu salah satu bentuk infeksi dokter? Karena kan ada ada campur tangan bakteri maksudnya di situ. Ya, kalau karies itu istilah awamnya gigi berlubang Cuman itu terjadi karena ada beberapa faktor yang akhirnya membuat gigi itu lapisan, kan gigi terbentuk dari mineral. Mineralnya itu akan terkikis sedikit demi sedikit dari lapisan paling luar dari email gigi sampai ke dalam. Lapisan yang paling dalam ya dokter ya. Itu yang karies. Itu kalau karies seperti itu. Atau orang awam biasanya gigi berlubang. Kalau karang gigi itu biasanya itu tadi Bu, penumpukan plak. Plak itu apa? Plak itu kayak lapisan yang melapisi gigi. Itu kalau istilahnya biofilm lapisan biofilm itu terjadi karena ada sisa-sisa makanan. Terus di situ juga ada bakteri. Kalau dibiarkan lama dan tidak dilakukan pembersihan akan mengeras, membentuk karang gigi. Biasanya kan di permukaan gigi atau kebanyakan di leher-leher gigi dekat gusi itu. Kayaknya di bagian gigi yang dalam itu ya dokter ya, bukan yang luar itu lebih banyak ya dokter. Berarti terbentuknya karang gigi itu bisa jadi akibat tidak rajin menggosok gigi ya dokter? Bisa jadi seperti itu ya. Karena faktor makanan juga bisa ya dok. Maksudnya kalau kebanyakan mengkonsumsi jenis makanan tertentu gitu bisa ya dok? Mungkin kandungannya ya Bu. Kandungan dari makanan tersebut ya. Tapi kalau memang ada campur tangan bakterinya sih Bu itu. Tapi beda Bu, bakteri antara penyebab gigi berlubang sama karang tuh berbeda. Berbeda ya dokter. Wah ini ada banyak bakteri. Banyak Bu. Baik dok, kalau karies gigi atau gigi berlubang tadi ya dok. Nah itu kalau tidak segera ditangani itu bisa berbahaya nggak sih dok? Misalkan udah berlubang dibiarin aja dalam jangka waktu yang lama, itu nanti bisa menyebabkan sesuatu yang membahayakan nggak sih dok? Sangat Bu. Sangat bahaya ini. Dari karies atau lubang yang sangat kecil, makanya kita kan harus kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan, tidak boleh disepelekan. Karena itu tadi Bu, akan mengikis mineral gigi mulai dari bagian permukaan enamel masuk sampai kan biasanya kayak sakit sudah kena saraf gigi seperti itu. Terus nanti bakterinya masuk lagi sampai ke ujung akar, akhirnya menyebabkan bengkak atau abses. Dan yang paling dikhawatirkan kalau infeksinya itu sudah misalnya sampai ke leher, biasanya dia sulit bernafas, bisa sampai seperti itu ya dokter ya. Bernafas. Kalau tadi kembali ke gigi berlubang dok, kalau misalkan nggak segera diobatin itu nanti nularin teman sebelahnya nggak sih dok? Bisa nularin ya? Bisa. Tapi kalau kita maksudnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu insya Allah maksudnya menurun Bu, angka menular ke gigi. Menularnya mengurangi ya dokter ya. Kalau misalnya masih bisa ditumpat atau ditambal itu kan tidak akan menular ke sebelahnya. Oke dokter. Wah ini dok, kadang kalau kita sakit gigi nyeri terus ada gigi goyang gitu ya dokter ya, itu kan kadang nyeri. Nah kalau periksa ke dokter itu kok nggak segera dicabut itu kenapa ya dok? Kadang orang awam mikirnya ini udah goyang harusnya kan langsung dicabut aja. Kadang orang mikir seperti itu ya dok. Itu gimana dok? Apa memang kalau masih sakit nggak boleh diapa-apakan ya dok? Kalau masih sakit, masih nyeri, itu memang tidak boleh langsung dilakukan pencabutan Bu, gitu. Karena efeknya yang pertama memang obat bius itu kalau kondisi gigi masih
terkena infeksi, maksudnya masih sakit, masih ada peradangan, itu obat bius atau anestesi tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi nanti tetap akan sakit gitu pada saat proses pencabutan. Jadi mending ditunda. Biasanya sih dikasih premedikasi nggih Bu, diresepi obat tertentu. Dikasih obat oral dulu dokter ya. Baik, nanti ditunggu setelah nyerinya sembuh baru periksa lagi gitu ya dokter ya. Iya betul. Dok, terus tadi untuk kadang kita mengalami bau mulut ya dok. Oh iya. Ya. Nah, kadang mengalami bau mulut itu kan banyak dijual di pasaran ya dokter, obat kumur itu loh, cairan untuk kumur. Itu sebetulnya boleh nggak dokter dikonsumsi obat kumur tersebut, dan apakah juga efektif untuk mengatasi bau mulut? Bau mulut, kalau obat kumur itu boleh dikonsumsi untuk kasus bau mulut boleh, tetapi tetap harus anjuran dokter nggih Bu. Jadi tidak boleh harus menghabiskan satu obat kumur gitu, tidak boleh. Dan itu pun kita lihat dulu kondisi gigi dan mulutnya seperti apa. Kalau memang memerlukan, maksudnya sampai ada radang ya, peradangan gusi apa gimana, itu nanti ada obat kumur tertentu yang memang harus lebih sering digunakan ya dokter. Gitu. Tapi kalau cuman bau mulut aja, itu sebenarnya obat kumur boleh, cuman tetap dalam jangka waktu lama tidak diperbolehkan Bu. Gitu. Tapi dalam misalkan setiap hari digunakan boleh nggak sih dok? Boleh, tapi biasanya tidak boleh lama Bu. Maksudnya harus sesuai anjuran sih. Gitu ya, berarti nggak boleh dalam waktu yang lama, terus mungkin juga jeda gitu, nggak setiap jam berkumur gitu ya dokter ya. Biasanya sih sehari 2 kali cukup. Sehari 2 kali cukup ya dokter. Baik. Kadang kan kita juga ini ya habis makan apa gitu, mau kumur gitu kan juga sebenarnya apa ya dokter pakai obat kumur tersebut ya? Kalau setelah makan yang bahan makanan yang misalnya menyengat gitu ya, kayak pete atau apa gitu, enggak apa-apa ya dokter? Asal tidak boleh sering-sering Bu. Gini, sebenarnya ada alternatif lain selain obat kumur. Kalau hanya misalnya makan teh atau makan mungkin bawang atau makanan yang apa ya meninggalkan rasa atau bau yang menyengat nih dokter nggih. Misalnya alternatif lain itu bisa misalnya konsumsi permen karet yang anti gula itu loh Bu. Itu kan juga yang mengandung mengandung rasa segar juga kan, mint gitu kan. Nah itu kalau kita ngunyah permen karet dengan intensitas yang biasanya kan agak lama ya kalau permen karet, itu akan memicu air liur. Gitu. Air liur itu membantu membersihkan rongga mulut kita. Justru dari air liur itu membantu membersihkan kebersihan rongga mulut ya dokter. Baik. Terus mungkin alternatif lain air lemon, perasaan lemon itu ya dokter ya. Itu bisa Bu, maksudnya untuk ini bau mulut ya, kayak menetralisir bau mulut itu bisa. Tapi memang rasanya asam ya dokter ya. Tapi enak sih dokter itu kalau minum hangat-hangat gitu ya. Tapi dengan catatan tanpa gula kali ya dokter. Tanpa gula. Kalau sudah pakai gula nanti malah merusak gigi ya dok. Iya betul. Padahal tujuan utamanya adalah menghilangkan bau mulut. Oke dokter, kalau idealnya ya dok, menggosok gigi itu dalam sehari itu sebaiknya berapa kali sih dok? Idealnya 2 kali sehari. Idealnya paling 2 kali itu paling sedikit minimal ya 2 kali sehari. Dilakukan pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Tapi dengan teknik yang tepat Bu. Itu ya. Kebanyakan kan biasanya pasien itu saya sudah sikat gigi rajin, tapi kok tetap berlubang. Tapi mungkin caranya yang agak kurang benar mungkin ya dokter ya. Terus pemilihan dokter sikat gigi juga itu penting ya dokter? Enggak Bu, penting itu. Jadi sikat gigi yang dipilih itu kalau bisa bulu sikatnya yang halus gitu. Baik. Jadi jangan yang kasar, terus kan biasanya kalau kasar digosok keras akhirnya biar bersih gitu. Biar cepet bersih. Akhirnya gosoknya tuh lebih keras dengan teksturnya yang juga keras ya dokter. Keras, padahal itu malah merusak lapisan gigi gitu. Akhirnya giginya bisa sensitif. Iya. Terus
sikat gigi itu juga harus diganti 3 bulan sekali, Bu. 3 bulan sekali ya, Iya. Dok. Oke, walaupun Iya. belum sampai bulunya habis. Iya, betul. Atau Sudah mekar 3 gitu ya, Bu. bulan ya. Sudah 3 bulan harus ganti ya, Dok ya. Betul. Nah, ini jangan sampai tinggal bulunya tinggal 1 baru diganti. Oke, Dok. Dok, itu kadang kembali ke anak kecil ya, Dok. Iya, iya. Itu ada anak kecil yang giginya gigis. Nah, gigis itu dalam istilah medis itu apa sih, Dok? Dan penyebabnya gigis itu sebetulnya apa? Gigis itu sama sih karies, cuman nanti ada beberapa ini ya, Bu, yang mengakibatkan gigis. Misalnya kalau makan konsumsi yang manis-manis itu Iya. juga karies, namanya tetap karies. Tapi kalau karena ngedot atau minum botol yang Iya. masih bayi itu, terus setelah minum itu tidak dibersihkan sisa susunya, itu Betul. bisa mengakibatkan nursing battle karies. Sing batal karies. Iya, ya akibat dari itu tadi Yang namanya ngedot gigis itu ya, tadi. Dokter ya. Betul, gigis itu Baik, tapi sama sih sama ya, Dokter. bakterinya. Dok, kalau anak gigis itu nantinya bisa sembuh nggak sih, Dok, sebetulnya gigisnya itu? Giginya dia nanti copot lagi atau seperti apa, Dok? Enggak, kalau gigis itu kan memang pada gigi susu ya, Bu. Gigi susu. Memang Oke. nantinya akan digantikan oleh gigi permanen. Cuman kalau sudah terjadi gigis tetap harus dikontrolkan ke dokter, Dokter gigi ya. Baik. Apakah gigi tersebut masih bisa dilakukan perawatan tertentu, misalnya saluran akar atau bagaimana gitu. Kadang kan gigis juga menyebabkan gusinya radang, Wah, infeksi itu ya. bisa juga meradang ya, Dok, kalau dari Bisa. gigis itu ya. Wah, ini Oke. padahal kalau sakit gigi itu katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya, Dok. Padahal kenyataannya sakit gigi itu juga menyakitkan dan nggak enak ya, Dok. Betul. Apalagi kalau sudah sakit tidak ada yang jenguk. Tidak seperti sakit lainnya kan. Sakit yang lainnya berbondong-bondong dijenguk, tapi kalau sakit gigi itu nggak ada yang jenguk ya, Dok. Iya, betul. Dan kadang kalau gue sakit gigi kan memang juga biasanya nggak ada rawat inapnya, nggak sampai Betul. rawat inap kan, Dok, Iya. ya. Jadi perhatiannya, aduh, sakit gigi kok dibedain ya sama yang lainnya. Iya, padahal ya, Bu, kalau sudah Iya. terjadi infeksi gigi itu sudah merubah aktivitas seperti kayak orang tersebut pasti akan lebih rendah diri, jadinya kurang percaya dirinya karena kurang. mungkin secara estetik kelihatan giginya Betul. berlubang, bau mulut, terus cara ngomongnya juga kalau sakit gimana sih kan cara ngomongnya jadi nggak bisa leluasa. estetik ya kalau Iya. ngomong, yang harusnya orangnya cantik tapi karena sakit gigi sakit ngomongnya gigi jadi enggak. kebentut ya, Dok, ya. Ya, terus akhirnya mengganggu mengunyah juga, jadi Betul. makan juga kan nggak enak ya, Bu ya. Makan yang biasanya makan bakso enak, wah ini jadi nggak nafsu makan bakso dong. Baik, Dokter Rena, tadi kan saya rasa penting banget ya ini menjaga kesehatan gigi dan mulut ini. Nah, mungkin ada tips dari Dokter Rena nih, gimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, konsumsi makanan seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ini, Dok? Iya. Baik, seperti yang sudah dipaparkan tadi ya. Yang pertama basic itu harus sikat gigi rutin minimal 2 kali sehari. Iya. Waktunya pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Jangan lupa membersihkan sela-sela gigi, namanya dengan benang gigi, Bu. Ada alatnya khusus. Oh, ada alatnya khusus ya, Iya, Dokter. atau dental floss. Oke. Gitu. Jadi tidak boleh memakai tusuk gigi. Seperti itu. Terus membersihkan lidah jangan lupa, karena kan lidah strukturnya kayak papil-papil ya, Iya. kayak handuk ya. Jadi Iya. bakteri nyelip di situ. Jadi ada kayak di sela-sela lidah gitu ya, Dok, ya? iya. Nah, itu pakai ini, Bu, pakai baliknya sikat gigi. Iya. Itu kan ada kayak guratan-guratan garis. Itu bisa untuk menyikat lidah, atau Oke. memang beli ada juga sih alat Khusus untuk sikat pembersih lidah ada ya, Dok, ya? Oke. Itu tiap hari juga nggak apa-apa, Dok? Boleh Sekali ya, kali itu pada saat kita Pada sikat saat gosok gigi, gigi. dan Oke. sikat lidah sama sela-selanya itu pakai benang gigi tadi. Itu yang pertama yang Iya. cara membersihkan. Terus makanan Iya. tadi ya, karena bakteri suka sama makanan manis maka harus dihindari. Boleh dikonsumsi boleh, tapi Iya. harus mengurangi maksudnya Baik, gitu. dalam jumlah yang normal, batas Betul, normal ya, Dokter, iya. ya. Terus akhirnya digantikan dengan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur, buah untuk membantu pembersihan rongga mulut kita. Oke, Dokter. Oke, terus mungkin untuk cowok-cowok ya, Iya. itu kalau bisa jangan merokok. Cowok-cowok jangan merokok. Jangan konsumsi alkohol karena Iya. ya bahaya bahan-bahannya rokok tadi bisa mengakibatkan
itu tadi kayak Kerusakan. stain namanya. Kerusakan gigi bisa. Bisa ya dokter ya. Oke. Kalau perokok juga harus menggosok gigi lebih banyak frekuensinya dalam sehari atau tetap? Sebenarnya tetap aja ya dokter ya. Karena semakin banyak kita menyikat gigi itu dikhawatirkan lapisan gigi itu akan terkikis, Bu. Oke. Tetap harus sesuai dengan batas yang normal ya dok, nggak boleh berlebih ya. Maunya bersih tiap saat digosok gigi terus. Betul. Terus jangan lupa konsumsi air putih. Nah, itu sangat membantu, Bu, karena air putih kan cairan seperti tadi air liur saja sudah bisa membantu membersihkan. Iya, itu air putih itu sangat membantu untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Iya. Dan yang paling penting adalah yaitu tadi kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali ya dokter ya. Sama itu tadi, Bu, kita kan tadi sudah membahas karang gigi. Itu juga harus dibersihkan, jangan lupa dibersihkan di poli gigi ya. Gitu. Itu gimana dok? Kalau karang gigi seharusnya membersihkannya berapa lama? 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali juga dok? Biasanya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Baik. Itu penting loh itu. Penting banget nggih itu dokter. Betul. Sudah ada tips lagi atau cukup ini dok yang kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Kesehatan gigi dan mulut sudah sih, Bu, saya rasa. Sangat banyak tips yang disampaikan dokter Rena. Baik dokter, ini sangat menarik sekali nih informasi tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut ini dokter Rena. Mungkin di akhir perbincangan kita hari ini ya dokter ya, dari sekian banyak yang dokter sampaikan, mungkin ada close statement yang mungkin mau dokter sampaikan terkait dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, ataupun juga dokter mau memberikan statement tentang program JKN juga silakan dokter. Saya ingin memberikan statement mengenai kesehatan gigi dan mulut karena banyak sekali masyarakat yang masih menyepelekan, Bu, karena ya sudah dibahas tadi kan gigi kecil nanti saja, kalau sakit sementara minum obat dulu gitu, padahal efeknya kemana-mana. Apalagi kita di bidang kesehatan itu selalu jargonnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi jangan sampai terlambat. Harus benar-benar diperhatikan mulai sekarang, karena kasus untuk karies gigi di Indonesia tuh masih tinggi, Bu. Masih tinggi ya dokter ya. Dan kesadaran untuk memeriksakan gigi masih rendah. Karena takut mungkin seperti itu. Itu sih. Siap dokter. Jadi jangan sampai ragu dan takut untuk berobat ke dokter gigi. Betul. Apalagi sekarang kan banyak kasus-kasus diagnosa gigi yang dibantu oleh BPJS Kesehatan. Baik dokter. Kalau dokter sendiri sudah banyak menangani pasien, terutama pasien JKN atau pasien yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ya dokter. Kalau dokter sendiri sebenarnya programnya dari pemerintah JKN ini memang bermanfaat nggak sih dokter untuk masyarakat luas? Sangat, Bu. Sangat bermanfaat. Jadi pasien tuh jadi memang angka untuk memeriksakan gigi dibandingkan dulu saya masih belum bekerja sama dengan BPJS dengan yang sudah, itu memang kunjungannya memang lebih banyak karena mungkin kesadaran kesadaran dan merasa terbantu kan. Dan tapi kadang tuh masyarakat masih ada yang ternyata ini bisa di cover BPJS dong gitu. Bisa, Bu. Langsung si pasien tersebut kayak yaudah berarti setelah ini nanti anak saya periksakan gitu. Jadi karena sudah ada program JKN yang mengcover ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter Rena sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan, memberikan pelayanan buat masyarakat terutama dari bidang dokter sebagai dokter gigi. Terima kasih. Juga terima kasih banyak dokter Rena hari ini udah berbagi ilmu tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Harapannya nanti masyarakat atau terutama sobat JKN lebih memahami, lebih peduli dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut ini. Betul. Terima kasih banyak dokter atas kehadirannya hari ini. Semoga sehat selalu ya dokter. Terima kasih. Terima kasih sobat JKN. Hari ini sangat menarik materi dari dokter Rena. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast Info JKN Tulungagung selanjutnya.